Kemudian ada walimah. Di walimah ini juga pesta besarnya. Kemudian bagaimana pembiayaannya, Kak? Nah, kalau pembiayaannya setahu aku nikah Dul sama Ruksati atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia walo, आपके से हो? मैं तो TikTok आप सुनाओ di mana kata Neo Sakta. Alright dunia walo, thank you so much for clicking this video. Dan aku berterima kasih buat kalian yang udah terus pantengin channel ini. Dan I'm reaching 1000 subscribers guys. Thank you so much. Terima kasih ya dunia walo. Ini adalah achievement kalian semua. You are awesome, you are great, you are amazing. Alright. Jadi dunia walo, aku nih kan udah lama nih gak cuap ya, maklum ya mama rempong. Jadi memang kadang uploadnya bolong-bolong kayak gitu. Tetapi insya Allah kalian terus bangkitin aku ya, biar aku bisa share ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Jadi dunia walo, hari ini tuh aku pengen cuap-cuap depan kalian, mengangkat salah satu topik di mana topik ini ditanyakan kepada aku ya, sehingga aku berpikir oke, mungkin aku bisa share ke kalian. Dan aku mau disclaimer dulu, info-info yang aku sampaikan di sini itu berasal dari just a research ya, kemudian dari adik ipar aku juga. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang lebih tahu, ada yang mau kalian tambahin atau kalian mau share ke aku, kalian bisa write di comment section below ya dunia walo. Masih Kak pertanyaannya. Nah pertanyaannya kayak gini. Jadi ada beberapa teman-teman cewek di Indonesia yang mereka mungkin cowoknya ada kesulitan untuk visit Indonesia. Padahal ya dunia walo, kalau menurut aku zaman pada saat suami aku ke Indonesia dulu itu lebih sulit dibandingkan zaman sekarang. Tetapi mungkin setiap cerita percintaan itu punya problemnya masing-masing ya dunia walo. Mungkin saja kalau di aku sendiri nih, aku pribadi kalau ditanya, aku akan menganjurkan untuk cowok kalian yang datang ke Indonesia dan menikah secara sah di Indonesia. But still, jika itu tidak memungkinkan, maka mungkin opsi yang inilah yang mungkin akan ditempuh oleh orang-orang ya. Jadi kalau menurut aku ini adalah opsi yang kalian boleh taruh di paling akhir. Kenapa? Karena untuk datang ke Pakistan kalian harus memikirkan 2-3 kali, bahkan mungkin 10 kali lah dunia walo untuk mendatangi cowok ke Pakistan nih menurut aku. Kayak kemarin aku bilang, Desi Aulia juga dia bilang, kalian boleh cinta tetapi jangan bego ya. Itu statementnya dia. And I think I must agree with that ya dunia walo. Jadi kalau misalnya mau ke Pakistan Kak, ini udah ngebet banget, ini udah opsi paling akhir, ini udah kemana-mana Kak, memang ini yang paling harus aku lakukan seperti itu. Kayak mana syaratnya gitu kan? Pasti kalian harus punya visa, dan untuk Indonesia to apply visa to Pakistan, I think it's not so difficult ya dunia walo. Kenapa? Karena kita bisa apply via online, via e-visa. Nah, kalian juga butuh sponsor. Sponsornya itu ya kalau kalian nggak punya orang di sana, kalian bisa hire tour agent, or kalian bisa minta calon suami kalian untuk mensponsorinya seperti itu kan. Nah, syarat untuk visa tadi yaitu dokumen paspor, sama aja ada sponsor letter ya, seperti itu kalian siapin dan kalian apply visa. Jika visa kalian sudah approve, maka kalian bisa berangkat ke Pakistan ya dunia walo. Nah, sebenarnya kalau menurut aku sih sama aja ya untuk biaya dan lain-lain. Kenapa? Kalau ke Pakistan juga biayanya sama, ke Indonesia juga biayanya sama ya kalau menurut aku ya. Jadi setelah kalian sampai di Pakistan, ada baiknya untuk melapor ke KJRI atau KBRI gitu, atau setidaknya setor wajah lah, setor muka ya di situ, supaya orang KJRI tahu nih ada warga negara Indonesia baru yang visit di
di Pakistan kayak gitu. Jadi mereka tahu gitu ya. Apalagi kalau memang tujuannya menikah seperti itu. Nah, seperti aku waktu itu memang aku sudah posisinya sudah menikah, tetapi aku report ke KJRI that saya datang nih dari Indonesia, saya warga negara Indonesia dan sekarang berada di Karachi untuk dalam jangka waktu berapa bulan atau akan menetap di Pakistan, bla 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 bla. Kalian cukup lapor ke KJRI, kalian wajib, kalau menurut aku itu adalah wajib lapor ya ke KJRI biar KJRI atau KBRI tahu keberadaan kalian. Nah, itu anjuran aku. Nah, kemudian bagaimana mau menikahnya ya, seperti biasa kalian harus ke konsil ya, ke departemen pernikahan. Kalian harus mendaftarkan pernikahan kalian, nanti kalian harus persiapkan beberapa syarat. Kalau misalnya kalian sudah pernah menikah sebelumnya, kalian harus ada akta cerai, harus ada akta kematian suami kalian seperti itu. Atau kalau kalian single, kalian harus ada affidavit letter. Dan affidavit letter itu bisa kalian dapetin sama juga dari notaris, kemudian kalian stempel atau leges dan mendapatkan cap ya dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sebenarnya menurut aku sama aja, kalau misalnya kalian si cowok datang ke Indonesia juga yang harus dibawa adalah affidavit letter, that notariate paper ya, kalau nggak salah berapa sih harganya lupa tuh, nggak mahal-mahal banget. Kemudian di stempel di Foreign Affairs gitu ya. Nah, sama juga kalian juga dari sana seperti itu dan membawa ke Pakistan kayak gitu. Kemudian mengisi form untuk nikah nama. Nikah nama itu semacam buku nikah ya, yang didapat dari Pakistan. Dia tidak berbentuk buku tetapi berbentuk selembar kertas seperti itu, dan itu juga nanti akan ada bahasa Urdu dan bahasa Inggris, apalagi kan memang dua negara seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah itu kalian juga akan dapat sertifikat yang computerized ya. Jadi itu mungkin akan 5 atau 7 hari dari aplikasi. Nah, aplikasinya itu biasanya akan diregistrasikan oleh departemen setempat seperti itu ya. Nah, kemudian syarat nikah. Nah, syarat nikahnya kan tadi udah tuh affidavit letter dan bla bla bla. Nah, pastinya sebagai Republik Islam ya, mereka juga mengikuti Islamic rule or law about pernikahan nih ya ceritanya. Nah, jadi pastinya mahar itu harus ada. Jadi beberapa kasus ada maharnya yang dibayar tangguh ya, dibayar tangguh maksudnya dibayar belakangan gitu. Tapi di nikah namanya nanti ada tertulis jumlahnya seperti itu, dan itu adalah yang di dalam Islam memang wajib dibayarkan ya mahar itu, sehingga kalau misalnya suami enggak bayar kemudian terjadi perceraian atau kemudian terjadi cekcok seperti itu, si perempuan bisa ke court untuk mengklaim mahar tersebut ya dunia walo. Jadi yang namanya hukum Islam tetap hukum Islam seperti itu. Nah, dunia walo di Pakistan itu kalau menikah itu ada 4 prosesi. Yang pertama adalah menikah, kemudian mayu atau dolki. Ada ini biasanya yang dibalik juga, ada yang mayu atau dolki duluan. Tetapi di kasus adik aku kemarin, kalian bisa tonton videonya, itu adalah nikah dulu baru mayu. Jadi mereka bisa duduk bareng-bareng gitu di hall, karena memang kita waktu itu nyewa hall. Jadi satu hall. Tidak di rumah, mungkin kalau di rumah mungkin sendiri-sendiri, tetapi karena ini di hall jadi memang kita nikah dulu baru mayu. Kemudian dari mayu ada ruksati. Nah, ruksati ini adalah acara besarnya, kayak misalnya pesta pernikahan kalau di Aceh itu namanya Intat Linto Baru atau Preh Linto Baru gitu ya. Nah, kemudian ada walimah. Di walimah ini juga pesta besarnya. Kemudian bagaimana pembiayaannya, Kak? Nah, kalau pembiayaannya setahu aku nikah, dol sama ruksati atau barat itu dibiayai oleh keluarga si pengantin wanita, sedangkan walimah ini dibiayai oleh pengantin pria. Nah, untuk Pakistan sendiri, kalau misalnya mereka sesama Pakistan, mungkin ada beberapa culture keluarga yang masih memberlakukan sistem jahez ya. Sistem jahez di sini adalah di mana si keluarga cewek memberikan hadiah kepada si keluarga cowok. Nah, kemudian
apabila terjadi perceraian nih di Pakistan, ini langsung ke perceraian aja, kita habis nikah cerai gitu ya. Nah, ini langsung aja. Ini yang aku tahu ada yang namanya Dewan Arbitrasi atau Arbitration Council. Jadi ini adalah sebuah konsil yang mungkin mengurus tentang ini ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi talak, si suami nalak, kemudian si suami itu tetap harus melakukan surat tertulis yang harus dilaporkan kepada Dewan Arbitrasi. Jadi kalau misalnya dia gagal melaporkannya atau tidak mencatatkannya bahwa perceraian atau talak itu sudah dilakukan, maka si cewek bisa lapor ke court dan si cowok bisa kena denda dan hukuman penjara ya dunia walau. Baik. Bagaimana jika suami ini ingin poligami nih di Pakistan kayak mana gitu ya. Jadi tetap aja di dalam law dan regulationnya Pakistan bahwa suami jika ingin menikah lagi tetap harus ada persetujuan daripada istri-istrinya ya. Aku bilang istri-istrinya bisa jadi istri pertama, bisa jadi istri pertama dan kedua seperti itu. Jadi tetap harus ada persetujuan daripada istri jika ingin menikah lagi ya. Note ya bahwa ini diatur oleh perundang-undangannya Pakistan. Jika tidak, maka suami bisa saja terkena penalti jika si istri menuntut. Dan mahar yang belum dibayarkan tersebut harus segera dibayarkan kepada istri-istri sebelumnya ya. Itu kan hukum Islam ya. Nah, tetapi walaupun tidak memiliki persetujuan daripada istri sebelumnya, tetap pernikahan yang dilangsungkan, pernikahan yang baru ini tetap sah ya, tetap valid seperti itu. Nah, jadi suami yang ingin menikah lagi ini juga harus ada apply ke Union Council, local Union Council, yaitu di bawah Arbitration Council yang tadi itu ya dunia walau. Dia tetap harus apply di situ, tetap harus kasih consent form ya. Consent form tadi yang aku bilang harus ada persetujuan istri atau siapakah yang mewakilkan bahwa kenapa perkawinan berikutnya ini dilaksanakan seperti itu ya dunia walau. Nah, kemudian balik lagi nih ke pernikahan. Nah, dalam mazhab Hanafi, karena kita ketahui kan kalau Pakistan itu bermazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi sendiri, wanita yang sudah dewasa dia tidak memerlukan konsen daripada wali lagi ya. Memang agak berbeda ya. Kalau di kita kan memang wali itu wajib. Tetapi kalau di Pakistan saksi itu yang harus ada seperti itu ya dunia walau. Nah, menikah di Pakistan itu harus didaftarkan dunia walau. Walaupun nikah siri itu memang legal di Pakistan ya seperti itu. Baiklah dunia walau, itu aja ya dunia walau. Aku nggak bisa sambung ke hak asuh anak. Kenapa? Karena ini terlalu jauh aku bahasnya tentang law dan regulation di Pakistan ya dunia walau. Karena memang bukan background aku di situ. Jadi aku nggak bisa bahas yang kayaknya di luar daripada porsi aku ya dunia walau seperti itu. Nah, jadi sampai di sini dulu ya. Nanti bosan pula kalian, nggak kalian tonton lagi ya kan. Jadi makasih kali lah buat kalian yang terus pantengin sampai akhir ini. Dan jika kalian belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe, and on the notification bell karena semuanya gratis ya dunia walau. Thank you so much for watching. See you next time. Bye bye.